Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan gerejawi dapat menghubungi majelis gereja di kantor gereja. Pelayanan firman oleh Bapak Pendeta Lukas Prehartoko MTH. Warta jemaat hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah bulan Oktober 2020 mengikuti anjuran pemerintah Kabupaten Sukoharjo bahwa masa KLB diperpanjang sampai pandemi ini berlalu. Ibadah GKJ Mbaki pada bulan Oktober 2020 dilaksanakan dengan sistem online melalui kanal YouTube TV GKJ Mbaki. Yang kedua, perjamuan kudus HPKD, Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Perjamuan kudus HPKD sekaligus pembukaan bulan keluarga 2020 akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2020. Ibadah dengan menggunakan sistem online di rumah masing-masing. Panduan ibadah akan didistribusikan seperti yang sudah berjalan. Yang ketiga, sapaan sekolah minggu. Sapaan sekolah minggu akan diadakan setiap minggu kedua dan keempat dengan menggunakan sistem online. Bagi orang tua yang memiliki anak-anak sekolah minggu, dapat sekaligus kiranya membantu anak-anak untuk mengikuti sapaan sekolah minggu. Demikianlah warta jemaat ini kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian kita semua. Mari kita memasuki ibadah minggu ini. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 242 bait yang pertama. Muliakan Allah Bapa. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita kuduskan ibadah kita saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Khalik langit dan bumi. Salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin.
duduk. Menuntun ibadah kita saat ini, kita terima ayat nats dari Filipi 3 ayat 12, bagian dari bacaan kedua hari Minggu ini. Filipi 3 ayat 12 firman-Nya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan marilah kita awali dengan menyanyikan Kidung Jemaat 318 baitnya yang pertama. Bahagia tiap rumah tangga, di mana Kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu, memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu, dan taat akan firman yang kau beri. Menyambung lantunan puji kita, marilah kita secara bersahutan litani akan menaikkan Mazmur 145. Mazmur 145 ayatnya yang pertama sampai 13a. Ayatnya yang ganjil nanti saya, saudara, Bapak, Ibu, dan jemaat semua kiranya bisa membacakan yang genap. Mazmur 145 ayat 1 sampai 13a. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Allah dan hendak membanggakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan diangkatkan akan mengenalkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan perkataan. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatanmu dan dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, pandai sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang menjadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Kita akan sambut dengan pujian syukur
Kidung Jemaat 451 baitnya yang pertama. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Kita akan memasuki pelayanan sabda. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, di awal bulan ini, di minggu pertama bulan Oktober, kami boleh mengawali bulan keluarga. Dan saat ini kami hendak mengalaskannya dalam sapaan firman Tuhan. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kebenaran firman-Mu sungguh dapat kami terima. Dan hidup kami selanjutnya senantiasa dituntun oleh kebenaran yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bagian leksionari, bagian daftar bacaan kitab suci hari ini yang akan saya baca menjadi dasar perenungan. Kita ambil dari Mazmur 80, Mazmur 80, mestinya dari ayat 8 sampai 16, sebuah doa permohonan ini. Saya akan bacakan ayat 15 dan 16. Demikian sabdanya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang menerima firman Tuhan dan memperhatikannya. Haleluya. Kalau lagu-lagunya tentang keluarga, karena memang hari Minggu ini kita mengawali bulan keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak semuanya, lah memang bisa kita bayangkan kegiatannya tidak seperti yang lalu-lalu. Bulan keluarga, ya tentu tidak ada lomba memasak nasi goreng untuk bapak-bapak. Tidak ada jalan santai keliling kampung lalu diakhiri dengan kacang hijau menawi atau yang lain. Ya, tidak semeriah itu. Tetapi kita tetap akan mengupayakan menjadikan bulan ini sebagai kesempatan menghayati kembali akan hakikat keluarga kita. Mengapa? Karena sungguh keluarga itu ternyata di masa pandemi ini menjadi jelas sebagai penopang utama, utawi apa ya? Ya sebagai jiwa dari hidup bergereja kita, hidup beribadah kita, hidup beriman kita. Karena selama pandemi tidak ada ibadah di gedung gereja, ibadahnya di tengah keluarga. Pelayanan perjamuan kudus juga tidak di gedung gereja, tetapi di tengah keluarga. Bahkan pandemi ini menjadi kesempatan, ya, momentum untuk mengikut sertakan anak-anak kita
ugi nyecep pakaryan kawilujenganipun Gusti ingkang kapratilaken yang dinyatakan melalui sakramen perjamuan kudus. Ya betul, anak-anak belum paham, belum mampu mengerti seperti orang dewasa. Tetapi bukankah yang namanya iman, pengertian, itu perlu dipupuk sedikit demi sedikit. Menerimakan sejak dini, perjamuan kudus menjadi sebuah harapan maupun upaya agar semakin ngoyot nggih, karena sudah disampaikan sejak kecil. Pengertiannya akan berjalan seiring usia anak-anak kita. Antara lain itu, selain juga bahwa kenyataan sama-sama sakramen, yang satu diterimakan anak, kok yang ini tidak, itu nggih. Baptis saja anak kan ya tidak tahu. Loh kok diterimakan? Nah, itu juga. Dan banyak lagi. Namun yang jelas keluarga menjadi semacam inti bergereja kita saat ini. Oleh karena itu, bulan keluarga menjadi sangat penting. Langkung-langkung ya, lebih-lebih kita tahu. Dengan pandemi COVID-19 ini, napa niku? Terpaan, hantaman, serangan. Ya, yang menerpa keluarga itu besar. Buktinya, ya kita melihat di berita keluarga-keluarga muda di Jawa Barat, nggih, wah itu nggak bisa bertahan, goyang, antri-antri, kangge bubar ke keluarga niku. Aduh, kok gitu ya? Ya karena pandemi berimbas pada persoalan ekonomi, sudah ekonomi lalu keluarga menjadi gagal, menjadi rusak. Selain itu, dalam bahan dasar yang disiapkan oleh LPP, Lembaga Pembinaan dan Pengadaran Sinode GKJ, itu juga kita bisa melihat, ya, menawi ngersakaken saged. Disebutkan bahwa ada penelitian selama pandemi yang notabene keluarga niku ngumpul, ya, tiang sepuh bekerja di rumah, lari-lari sekolah di rumah. Itu ternyata kekerasan dalam keluarga meningkat. Loh, kok malah meningkat ya? Judek soalnya, nyinaoni lari-lari niku, rambut mudeng-mudeng, wah malah nangis ngoten nggih. Lajeng nggih sami-sami bosenipun niku lajeng wah ya banyak hal. Dereng soal ekonomi yang sulit dan seterusnya. Jadi satu sisi kita merasakan betul dalam pandemi ini gereja itu menjadi inti dari, keluarga itu menjadi inti dari gereja. Bahkan penopang iman kita. Kita ngibadahi waktu ini kan di keluarga. Tapi si lain serangannya asik punya begitu. Serangannya emang besar. Cobaannya berat. Pramilo, LPP mendetema seni merawat keluarga untuk bulan keluarga kita tahun ini. Seni merawat keluarga. Ya, yang menarik kan, kok seni toh? Iya seni. Karena apa? Karena rumusan dan resepnya boten wonten ingkang baken. Kita semua mencari dan tidak ada semacam rumusan jadi yang bisa diterapkan. Nggo keluarga iki cocok nggo keluarga itu, enggak ada rumusan gitu. Malah bubar itu. Pasti akan piyambak-piyambak. Cengkok keleri pun piyambak-piyambak. Maka seni. Apa? Merawat. Kok dirawat? Ya karena sangat berharga. Nah, puji Gusti nggih, anggen kita badhe merawat keluarga di kesempatan bulan keluarga ini. Ya, selalu pembukaan bulan keluarga ada bersamaan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia. Rasanya pasipun tuh Budi, ya merawat keluarga boten mudah. Apalagi soal seni, seni itu cekelane angel. Hanya orang-orang yang berseni sakit. Nah, padahal ya tidak semua punya jiwa seni. Tegesipun ini bukan hal yang mudah. Puji syukur
barengan kali perjamuan kudus, kita lalu merasa tidak sendiri. Karena perjamuan kudus yang akan kita terima melambangkan kesatuan kita dengan Sang Pamarto, menyatu dengan tubuh Kristus, menyatu dengan darah Kristus yang bermakna apa? Penyelamatan. Nah, milo puji Gusti. Kita nglengganani merasakan sungguh keluarga berharga, tetapi terpaan cobaannya sungguh besar. Resep-resep untuk memeliharanya semua kita mencari di tengah pandemi ini. Puji Gusti, mboten piyambakan. Melalui perjamuan kudus kita yakin Gusti bersama kita, Immanuel. Nah, sabdanya yang membekali kita menerima sakramen perjamuan kudus di awal bulan keluarga ini, di pembukaan bulan keluarga ini indah sekali, menarik. Yaitu tentang kebun anggur temanya. Monggo saged dipun waos dari Yesaya 5, Mazmur 80, monggo saged dipun waos. Jadi di bacaan pertama ada kebun anggur. Kebun anggur ini bangsa trah Yakub. Dipun ajeng-ajeng wohipun legi. Ternyata hasilnya, wah kok kecut, asem. Gusti duka, wah kebun anggure lajeng pager-pagere dibuka. Wah dipun serang saking mriko-mriki risak. Asaf ing Jabur yang menjadi bacaan kita ya, menaikkan doa permohonan. Ya Allah, ingatlah, kembalilah, pandanglah dari langit, indahkanlah pohon anggur ini. Umat bangsa trah Yakub, tapi juga indahkanlah keluarga kami, indahkanlah gereja kami, indahkanlah bangsa kami, indahkanlah umat manusia di bumi yang saat ini ditempuh aneka bencana, wabah yang sangat berat. Ini doa Asaf, doa kita. Pramila tema untuk minggu ini memohon dengan kesungguhan. Karena apa? Karena di bacaan kedua Rasul Paulus kan mengingatkan menjadi nas doa kita. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh, melainkan aku mengejarnya. Karena menapa? Kita mboten saged mastani wis. Tetapi yang jelas Tuhan sudah menangkap kita. Apakah kita sudah menangkap? Wah, itu kita tidak mau gumung-gung ngoten nggih. Tetapi yang jelas kita sudah ditangkap. Makanya kita mau mengimbangi dengan sungguh-sungguh permohonan kita, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah gereja kami, negeri kami. Akan kita imbangi, kita dasari, kita barengi kesungguhan. Permohonan ini tidak akan berhenti pada harapan, tetapi juga menjadi upaya mencari cara merawat keluarga, merawat gereja, merawat negeri. Dengan perjamuan kudus, kita hendak menyatu dengan karya Allah agar kiranya upaya kita diberkati oleh Tuhan dan keluarga kita, hidup kita diselamatkan oleh Dia. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan. Jadi seperti yang sudah diwartakan oleh majelis gereja melalui warta jemaat yang kita terima nggih secara nggih wonten HP nggih secara online. Kita diingatkan dan disampaikan bahwa pada ibadah kita hari Minggu ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib.
Pada saat itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Maka dengan menerima sakramen perjamuan kudus, kita mengingat akan karya penyelamatan Allah yang sudah dinyatakan melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing demikian. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi ini, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskan kita. Dua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Sakramen perjamuan kudus disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan kepada Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah-perintahnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kami. Amin. Kita bersama menghadap ke meja perjamuan. Kita iringi dengan Kidung Jemaat 33, baitnya yang pertama. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur yang ada di hadapan kita ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak. Mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga, dan marilah dengan kemantapan hati kita mengimani bahwa iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan olehnya, seperti roti dan anggur ini yang juga dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah.
Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak, semuanya sudah pegang roti? Sampun nggih? Ya. Marilah kita makan bersama roti ini dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari. Kita akan menyiapkan Kidung Jemaat 35, kita pujikan baitnya yang pertama. Anggur di dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah anggur ini. Apakah semua sudah menerima anggurnya? Oke. Maka marilah kita minum bersama dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Maka marilah kita dengan sepenuh hati mengungkap syukur atas kesetiaan Allah, memelihara iman dan keselamatan kita, dengan mengungkap di dalam hati kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Bali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memberikan persembahan yang telah kita persiapkan dalam minggu perjamuan kudus ini. Kita akan mewujudkan syukur atas pemeliharaan Allah terhadap iman kita melalui sakramen perjamuan kudus maupun pemeliharaan Allah dalam hidup kita sehari-hari melalui kecukupan keluarga kita. Dengan mengumpulkan persembahan, kita dasari dengan firman dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 2a. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanamnya dengan pokok anggur pilihan. Demikian firman Tuhan. Dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan Kidung Jemaat 450 ayat 1. Hidup kita yang benar. Syukur
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, kembali hamba-Mu mengampiri kutusan-Mu, ucapan puji syukur, terima kasih atas bimbingan tuntunan dan peliharaan Tuhan dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dapat berjalan turut rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sebagian kecil dari berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka yang ditugaskan untuk mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami dan ajari kami untuk memberikan persembahan yang lebih benar dari yang telah Kau ajarkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah seperti kami juga kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, para putra, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan Kidung Jemaat 408, baitnya yang pertama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bersama kita akan mengikrarkan kembali iman percaya kita dengan mengucapkan syahadat rasuli bersama-sama. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan undurlah dari ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. 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 Kidung Jemaat 348.